Welcome back. This is Indonesia versus Malaysia dan hari ini kita akan ngomong gimana sih perbedaan minggu pertama kuliah di Indonesia dan minggu pertama kuliah di Malaysia. Stay tune dan tonton sampai habis. Halo teman-teman, kembali lagi di sini di konten Indonesia Malaysia masih bersama Alvin. Michael Alvin, temanku. Apa kabar teman-teman? Selalu sehat dan tetap antusias ya. Nah, seperti yang di awal tadi aku ngomong, kita hari ini akan ngomong tentang gimana sih perbedaan kuliah di minggu pertama di Indonesia dan di Malaysia. Gimana, Vin? Kuliah minggu pertama di Malaysia tuh apa aja? Kalau di Indonesia tuh minggu pertama nih, biasanya kita ada istilahnya apa ya, orientasi gitulah, orientasi, dan itu diurus oleh panitia teman-teman mahasiswa. Kita diterangin gimana sih tentang kampus itu, gimana kehidupan kampus, gimana kehidupan organisasi di kampus, gimana kehidupan perkuliahan, bagaimana soal sistem ini, sistem itu. Kalau di sana gimana? Kalau di sana aku bisa bilang boring sih orientationnya. Kenapa kok boring? Ya kami cuma disuruh duduk gitu di meeting hall. Terus dijelasin lah, pertama karena kami mahasiswa internasional, pertama dijelaskan untuk cari makan yang terdekat dari tempat kos-kos kami di mana. Oh, berarti daily life itu juga dikasih tahu Ya, sama dikasih mereka? tahu. Terus bus kalau mau ke kampus nomornya ini, kalau mau ke Chinatown nomornya ini, kalau mau ke KLCC nomornya ini. Lebih ke gitu sih, sama dikasih tahu kalau malam jangan sering keluar karena ada beberapa tempat kos kan daerahnya berbahaya, kalau jam 10 ke atas gitu udah banyak preman-preman yang keluar. Wah, itu Jadi berarti cuman itu aja sih. pembelajaran kehidupan banget ya. Kalau sistem-sistem di kampusnya gimana? Sistem Nggak di dijelasin? kampus cuman dijelasin ya, kan dulu kampus saya seperti yang pernah dijelaskan kan bukan kampus satu gedung besar gitu. Jadi terbagi jadi tiga bagian kan. Karena waktu itu memang kampus saya kan masih merintis, jadi belum punya gedung sendiri, masih sewa sini sewa sana. Cuman dijelasin aja sih, kalau anak bisnis di gedung yang ini, kalau anak IT di gedung yang ini, kalau anak yang desain di gedung yang ini, jangan sampai ketuker gitu Oh aja gitu, sih. itu kelas ya. Kalau sistem penilaian nggak dijelasin juga, sistem nilai, terus syarat-syarat kalau memang lulus tuh harus mencapai apa aja gitu, credit point misalkan. Enggak dijelasin Nggak karena ada ya? tiap subjek kan memiliki persyaratan untuk lulus yang berbeda-beda. Bahkan IT sama bisnis kita beda banget sih. Kalau di bisnis gimana waktu itu Di kriterianya? bisnis tahun pertama 50% tugas, 50% ujian. Oh gitu-gitu ya berarti. Iya. Beda banget ya berarti. Kalau di Indonesia sih eh, ya dulu aku awal-awal tuh ya orientasi biasa, jadi diterangin tuh gimana sih sistem perkuliahan, terus gimana sih ada organisasi apa aja di kampus yang bisa diikuti mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan apa aja, bahkan seringkali ya di terakhir acara tuh biasanya itu ada kayak semacam camping gitu, atau kita nyebutnya makrab, malam keakraban. Di sana ada nggak? Kita bukan camping, kita udah ke ala barat. Soalnya kampusnya kampus internasional, freshman party. Mantap, mantap, Kalau mantap. itu biasanya kita ya yang cowok pasti datang lah. Kita tahu lah tujuannya apa di sana. Ya, jadi kalau di aku sih waktu itu ya itu tadi makrab, malam keakraban gitu. Jadi bakar-bakar sosis, bakar apa ya gitu-gitu. Dan itu sebagai penutupan rangkaian orientasi, nginep di kampus atau nginep di tempat mana gitu. Nah, kalau soal minggu-minggu pertama kuliah ada kayak bedanya nggak sih kayak belajar di Indonesia dan belajar di sana? Kalau dari aku sendiri nggak banyak perbedaan ya, cuman yang pasti perbedaan itu bahasa. Kan di sana semua udah pakai bahasa Inggris Oh, kan. Inggris. Ya, Nggak Melayu ya sehari-hari? enggak. Karena kan mahasiswa di sana mayoritas juga bukan orang Malaysia, jadi Oh, jadi mahasiswa internasional. harus bisa beradaptasi, minimal ngomong bahasa Inggris ke mereka. Cuman kalau cara mengajar semuanya hampir mirip sih sama. Well, aku masih itu nih tertarik sama
Di hari pertama diajarin banget tentang daily life. Berarti itu yang dikumpulin hanya mahasiswa internasional aja ya? Iya, mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal orientationnya beda. Kita dipisah. Oke. Jadi orientationnya beda. Kalau yang internasional lebih ke daily life. Iya. Kamu sehari-hari bisa cari makan di mana, Iya. transportasinya apa, aksesnya gimana, gitu-gitu ya. Ya, bahkan kita diajak tur keliling kota sih waktu itu. Wow. Terus diajarin membedakan polisi palsu, polisi asli. Banyak Ada juga di situ. Iya. Ada Waduh, polisi tidur dikasih beda nggak? Enggak kalau itu. Kalau di Indonesia polisi tidur tuh kan apa tuh? Iya. Yang untuk Penghambat jalan. bukan penghambat, biar kecepatannya turun. Kan? Jadi lebih diajarin gitu sih. Oh, ada juga ya ternyata polisi palsu di sana. Aku kira. Ada. Oh, Biasanya mereka target mahasiswa internasional sih. Kayak mau apa mereka? Mereka biasanya tanya-tanya ke kita, kan kita dikasih itu iCard itu. iCard itu kan kartu tanda kalau kita emang sah tinggal di sana sebagai warga negara asing. Tapi kan ya namanya masih muda ya, kadang kita lupa membawa itu. Terus mungkin mereka datang ke kita nakut-nakutin mau di penjara atau apa. Oke. Terakhirnya ya minta duit sih. Oh, UUD. Iya. Iya. Itu diajarin gitu. Oke, Alvin, thank you so much sudah sharing ke kita gimana sih minggu pertama kuliah di Malaysia. Ternyata di sana untuk mahasiswa internasional ada program orientasi daily life, justru kehidupan sehari-hari. Dan di Indonesia ya seperti teman-teman ketahui, kita ada berbagai kegiatan untuk mengakrabkan satu sama lain, juga untuk menjelaskan bagaimana sih kehidupan kampus dan kehidupan organisasi kampus. Dan ingat teman-teman satu hal, di sana nggak ada perpeloncoan kan? Nggak ada, karena Di kan Indonesia pun udah nggak ada. So jadi orientasi pun jangan pelonco-pelonco ya. Gimana, Vin? bener sih, karena di sana juga minggu pertama itu kan sebenarnya aku agak pasti ada rasa nervous, takut gitu kan. Karena waktu itu kan bahasa Inggrisku belum bagus, tapi untungnya kena banyak senior di sana yang terutama senior orang Malaysia sih. Mereka welcome banget, mereka malah bilang kan itu tugas senior gitu, bantu junior. Yang bener itu sih, bukan malah dipelonco yang junior. Bener. Aku pun punya kakak-kakak kelas yang sangat welcome waktu itu ketika orientasi. Aku ingat banget salah satunya ada namanya Kak Leonardus Van siapa gitu namanya, keren kok. Kak Leo, dia memang baik banget, dia yang bantuin aku gandeng nuntun, dan banyak kakak-kakak panitia lain yang waktu aku orientasi juga ngebantu aku banget. So memang sekarang perpeloncoan kayak gitu-gitu udah bukan zamannya sih, Vin ya. Udah bukan zamannya. Jadi itu teman-teman cerita kami, teman-teman bisa menyimpulkan. Terserah ke teman-teman. Sekali lagi thank you, Vin, udah sharing sama kita di sini. Thank you untuk semua cerita-ceritanya, dan sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya. Salam antusias.